Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Ustadz Aib Syaifuddin Syahida dan selamat datang kepada sahabat-sahabat semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang mulia serta sahabat-sahabatnya dan para tabi'in. Dan kita umatnya semoga kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada Pak Ustadz dan sahabat-sahabat. Tema kajian pagi ini bertemakan terangilah kuburmu dengan amalan ini. Dan akan dimoderatori oleh Teh Dini. Karena Teh Dini ada urgent, mungkin bisa langsung ke Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz Aep. Ya, ternuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, keberkahan, kasih sayangnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat dan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya, sehingga termasuk orang-orang yang bahagia dan beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah untuk kajian kita pada kesempatan ini membahas tadi yang disampaikan terkait dengan menerangi alam kubur. Nah, baik, bismillah. Terangilah kuburmu dengan amalan ini. Diawali dengan gambar kuburan. Tentunya ini adalah tempat ataupun rumah masa depan. Baik yang memimpikannya ataupun yang tidak memimpikannya. Karena kematian adalah sebuah pintu yang pasti akan dilewati oleh orang yang bernyawa. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan maut itu adalah, kematian adalah merupakan pintu al-mautu bab. Dan setiap orang, setiap yang bernyawa, kita semua bernyawa, tentunya akan mengalami kematian. Dan di sini di judulnya adalah terangilah kuburmu. Jadi orang yang meninggal, ya, yang mati, bahasa Arabnya kan maut, mati dari maut, itu akan dikubur. Dan juga ada yang tidak dikubur, tetapi semuanya akan melewati fase ataupun masa alam barzakh ataupun masa penantian. Baik jamaah sekalian, bagaimana tentunya di alam kubur itu, ketika kita membayangkan saja ataupun mengikuti mungkin saudara, kerabat, tetangga yang meninggal, maka tentunya kita akan berpisah dengan mereka secara jasad sampai saat itu. Dan kita menyaksikan bahwa saudara, tetangga, atau siapapun yang meninggal, mereka dikubur. Dan tentunya yang masih hidup kita
juga menyadari bahwa suatu saat pasti akan seperti mereka yang sudah meninggal. Makanya ketika kita melewati kuburan, ya doanya adalah memberikan doa keselamatan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, keselamatan bagi kalian, wahai ahli kubur, didoakan. Wa inna insyaallahu lahumul lahiqun. Dan kami semua yang masih hidup pasti akan menyusul ya kepada yang telah meninggal duluan. Bagaimana di alam kubur itu secara ketika kita menyaksikan kan, sekitar 2 meter ke bawah kuburan itu. Kemudian nanti diuruk lagi dengan tanah. Dan tentunya di sana ada kegelapan. Tetapi bagaimana di alam kubur itu, ya, ada 2 hal yang dirasakan, kenikmatan dan siksa. Tentunya gambaran daripada siksa itu adalah sebuah kegelapan. Ya. Dan nikmat adalah terang. Bagaimana kita juga merasakan keseharian ketika gelap, ya. Kemudian ada penerangan, malam hari kan gelap, tetapi diterangi dengan adanya lampu ataupun listrik. Maka aktivitas bisa berlanjut dan bisa nyaman. Walaupun malam itu memang mendatangkan kenikmatan tersendiri. Ya. Di malam hari ada gelap, wa ja'alna al-laila libas, maka tidur menjadi nyenyak gitu kan. Ya. Tetapi bagaimana gambaran di kubur itu adalah ketika tidak mempunyai amal kebaikan, maka kuburannya akan gelap. Ataupun kita sering mendengar orang yang pelit kuburannya sempit, bukan? Maka bagaimana kita bisa menerangi alam kubur itu? Tentunya secara dohir kan tidak mungkin kita karena sudah meninggal tidak bisa berbuat apa-apa, ataupun menyuruh orang yang masih hidup untuk memberikan lampu listrik ke alam kubur, ya secara dohir bisa gitu kan, ya. Tetapi bagaimana kubur itu bisa diterangi dengan amalan-amalan kebaikan? Maka tentunya kesempatan ini kita akan sama-sama membahas dan nanti kita berdiskusi, ya berdiskusi berdasarkan tentunya bukan pengalaman ya, karena belum ada yang berpengalaman di antara kita untuk masuk ataupun mengalami alam kubur ya ataupun alam barzah, karena nanti fase kehidupan yang kita alami tentunya berurutan. Baik jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, diawali dengan sebuah renungan perjalanan kehidupan di dunia. Sampai di mana kita? Di dalam surat Ar-Rum ayat 54 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah lemah menjadi kuat. Wa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah kuat menjadi lemah kembali. Ya. Kemudian ketika usianya makin lanjut, ya maka disebut dengan ada fase masa lanjut usia, maka lemah kemudian ditandai dengan beruban wasyaibah, yakhluqu ma yasha wa huwal alimul hakim. Allah dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Jadi lemah kemudian kuat dan lemah kembali. Ya. Mulai dari bayi kemudian anak-anak terus beranjak dewasa dan lanjut usia. Dan ketika masa kecilnya belum bisa berjalan, kemudian belajar berjalan, begitupun setelah tua. Ya. Setelah tua ada yang, karena memang ini adalah orang yang sampai Allah berikan usia sampai tua, kan
nanti tulang kaki ini kan rapuh kembali. Maka kakinya menjadi 3, itu kan, dibantu dengan tongkat, itu kan, ya, bahkan dengan menggunakan roda. Ya. Inilah gambaran bagaimana renungan perjalanan kehidupan kita di dunia. Ya. Jadi Allah menciptakan kita semua dari lemah kemudian kuat, kemudian lemah kembali. Allah maha berkehendak. Yakhluqu ma yasha. Ya. Maka perjalanan kita di antara kisaran umat Kanjeng Nabi Muhammad memang di dalam keterangan itu ya tidak jauh sebagaimana usia baginda Rasul sekitar 63. Ya, maka ketika usia sudah lebih dari 60, 63 gitu kan, itu merupakan ya kalau dibilang bonus gitu. Dan di antara kita ya ibu-ibu, teteh-teteh semua ya, kita tidak mengetahui kapan kita akan bertemu dengan yang namanya alam barzakh. Nah, maka salah satu hikmahnya supaya kita persiapan. Karena tadi di kubur itu, di alam kubur itu yang menerangi adalah amalan. Ya, bukan seperti lampu yang sekarang kita rasakan di dunia. Kan alamnya sudah berbeda. Ya, maka sampai di manakah kita ini sebuah renungan? Bisa jadi ada yang sudah 40 tahun, 50 tahun, ataupun ada yang baru 30 tahun. Usianya mau 60, berarti 30 sudah setengahnya, atau baru setengahnya. Nah, jadi inilah renungan perjalanan kehidupan kita di dunia. Dan begitu pun bagaimana perjalanan kita sampai akhirat nanti. Ya, ini rutenya, gambarnya berliku. Bagaimana intinya adalah fase ini akan dilewati. Mulai dari alam ruh, ya, di dalam surat Al-A'raf, kita senantiasa membaca bahwa qalu bala syahidna. Ya, di alam ruh, kita sudah bersaksi semuanya. Kemudian setelah alam ruh, ke alam kandungan, alam rahim, kemudian alam dunia. Sekarang kita berada di alam dunia. Ya. Kemudian nanti ada alam kubur, barzakh, masa menunggu sampai dibangkitkan. Ya. Dan setelah alam kubur ataupun alam barzakh ini nanti ada kehancuran alam semesta, kiamat. Ya. Nanti dibangkitkan kembali, tumbuh kembali. Ya. Kemudian dikumpulkan semuanya ya, di padang mahsyar, ya, mahsyar dikumpulkan. Di sana ada syafaat, ada pertolongan, bagaimana juga dihitung hisab, ya, semuanya tercatat, ya, maka diserahkan nanti catatan amal yang baik ataupun yang buruknya, kemudian ditimbang, ya, kemudian nanti ada telaga baginda Rasul, ya, kemudian ada jembatan ataupun sirat, dan di sana hanya ada 2 tempat, surga dan neraka. Siapa yang timbangan kebaikannya lebih banyak ataupun baik, faman thaqulat mawazinuhu, ya, maka dia akan berada di tempat yang diridhoi. Faman khaffat mawazinuhu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Ya, nauzubillah, tempat kembalinya adalah neraka yang menyala-nyala. Jamaah sekalian, ini adalah perjalanan kita semua. Ya. Dan apabila kita melihat di gambaran ini, kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, kita berada di titik yang ketiga sekarang. Masih panjang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 47, bahwa 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan wa inna yawman, 1 hari menurut perhitungan Rabbmu, menurut perhitungan Allah, nanti di akhirat itu, tentunya setelah dunia, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan. Ya.
Kita di dunia sekarang mungkin tadi ada yang sudah hidup 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Serasa udah lama. Ya. Dan nggak ada orang yang hidup 1000 tahun. Paling lama kan Nabi Nuh ya, 950 tahun. Nggak ada yang 1000 tahun. Nah, satu hari menurut perhitungan Allah di akhirat itu adalah 1000 tahun hitungan kita di dunia. Begitu lama. Ya. Maka tentunya bagaimana yang membantu kita adalah amalan kebaikan selama di dunia. Wa inna yawman 'inda rabbika alfi sanatin mimma ta'udun. Maka di dalam surat Al-Mu'minun itu disebutkan bahwa ketika ditanya qala kam labithum fil ardi 'adada sinin, berapa lama kamu tinggal di bumi itu, fil ardi? Qala yauman aw ba'da yaumin fas'alil 'adid. Ya, mungkin kami tinggal di dunia itu yauman, satu hari lah. Satu hari kan lama dibandingkan dengan 1 jam. Satu hari itu 12 jam. Sehari semalam 24 jam. Yauman au ba'dha yaum. Ya, ataupun setengah hari, taruhlah 6 jam. Yauman au ba'dha yaum fas'alil 'adid. Tanyakanlah kepada orang yang menghitung. Kemudian dijawab di ayat selanjutnya. Qala illa bithum illa qalila law annakum kuntum ta'lam. Tidak sampai satu hari ataupun setengah hari. Illa qalila, sebentar sekali kamu hidup di dunia. Maka kalau menurut perhitungan ini satu hari sama dengan 1000 tahun, ya, maka ketika usia rata-rata 60 tahun, ya bisa dihitung, berarti ngitungnya, ya, ada yang jago matematika ya, ibu-ibu, teteh-teteh, 60 tahun, taruhlah rata-rata 60 tahun, kemudian dikalikan 24, dibagi 1000, sekitar 1,4 jam. Jadi kisaran hidup kita di dunia 1,4 jam saja. Ya, maka di ayat itu disebutkan qala illa bithum illa qalila. Cuma sebentar sekali. Ya, ini perjalanan dari mulai alam arwah, alam roh sampai nanti ke sirat. Ya, begitu panjang. Dan Allah menyampaikan tadi satu hari sama dengan 1000 tahun. Ya, maka hitungan di dunia ya sama dengan 1,5 jam lah. Tidak lama, kita hidup di dunia cuma 1,5 jam. Menurut perhitungan berdasarkan satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Menurut perhitungan. Jamaah sekalian, maka bagaimana kita menggunakan waktu yang sebentar ini? Tentunya gambaran ini adalah mengingatkan kepada kita semua bahwa kita hidup di dunia. Ya mungkin ada yang merasa tadi sudah puluhan tahun. Sebentar sebenarnya. Maka bagaimana yang sebentar ini hidup hanya sekali kita gunakan betul untuk berbuat banyak amal kebaikan. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya. Ini adalah gambaran perumahan masa depan. Ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100 bahwa ini bagaimana gambaran ketika datang kematian. Maka ada sebuah penyesalan orang-orang yang tidak beriman dan orang yang tidak banyak berbuat kebaikan. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Qala rabbirji'un. Qala rabbirji'un. Kembalikan aku ke dunia. La'alli amalu salihan fima taraktu. Kalla, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sebuah penyesalan. Banyak di berbagai ayat bagaimana penyesalan-penyesalan orang yang sudah tidak di dunia kembali. Apalagi yang mendapatkan siksa. Salah satunya adalah gambaran di surat Al-Mu'minun ini. Qala rabbirji'un la'alli amalu salihan fima taraktu. Kata Allah, kalla. Sekali-kali tidak. Ya. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ya. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja.
ketika dikembalikan ke dunia, ya tidak akan berbuat apa-apa dan tidak mungkin, ya tidak mungkin. Dan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada dinding pemisah sampai hari mereka dibangkitkan. Ya. Jadi nanti tadi kan ada alam kubur, kemudian alam dunia hancur, kiamat, kemudian yub'atsun, hari kebangkitan, dibangkitkan kembali. Nah, itu ada masa di alam kubur itu barzakh namanya ya. Wamin, sebagaimana ayat ini, wamin waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada alam barzakh, ada dinding sampai mereka dibangkitkan. Dan ini masanya lama. Orang yang pertama kali meninggal, posisi sekarang adalah di barzakh. Sampai kapan? Sampai yub'atsun ila yaumi, sampai nanti dibangkitkan. Dan sebelum dibangkitkan itu ada kiamat. Ya, tadi ada kehancuran dunia. Dan kita tidak tahu, belum tahu dan tidak tahu kapan kiamat itu terjadi. Taruhlah masih lama menurut perhitungan kita. Ya, udah ribuan tahun orang yang menanti di barzakh. Maka bisa dibayangkan ketika kita tidak punya amal kebaikan, na'udzubillah, siksa yang diterima. Ya, jadi ada barzakh ila wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di alam barzakh itu, di kubur itu adalah sebagai sebuah gambaran. Ya, jamaah sekalian. Bagaimana alam kubur sebagai sebuah gambaran. Ya, ini adalah pertama kehidupan akhirat. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirat. Sesungguhnya alam kubur adalah tempat singgah pertama di alam akhirat. Innal qabr awwalun manzilin min manazilil akhirati. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Apabila seseorang selamat darinya, naja, maka setelahnya akan lebih mudah. Aisaru min. Dan sebaliknya, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Sebaliknya bila tidak selamat, ya, dalam artian berarti disiksa, tidak selamat darinya, maka setelahnya akan lebih sulit. Nauzubillah. Bagaimana gambaran di alam kubur ini adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah. Tempat awal dari kehidupan akhir. Jadi ketika di alam kuburnya, di barzakhnya mendapatkan nikmat, maka nikmat itu akan terus berlanjut dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang jadi akhir sampai ke surga. Dan sebaliknya, ketika di alam barzakhnya, di kuburnya itu mendapatkan siksa, ini sebagai sebuah gambar. Wa illam yanju, maka setelahnya juga bisa lebih sulit. Asyaddu minhu. Nauzubillah. Maka bagaimana jamaah sekalian, tentunya kajian kita sekarang ini begitu penting bagi alam barzakh kita yang akan tentunya dilalui alam kubur, karena tadi kematian, maut itu adalah sebagai sebuah pintu yang semua pasti akan melewatinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka tentunya kita persiapkan bekal supaya tadi sebagaimana di awal kita bisa menerangi alam kubur dengan amalan-amalan yang baik. Jamaah sekalian, beberapa di antara amalan yang bisa menerangi kubur adalah, amalan penerang kubur itu adalah kita senantiasa tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya, ini senantiasa kita baca. Dan terus perbanyak. Karena nanti di alam kubur itu kita sudah tidak bisa membaca Al-Quran lagi. Bisa di dunia sekarang. Maka perbanyak membaca tilawah Al-Quran. Sehingga nanti kebaikan-kebaikan, amalan tilawah Al-Quran itu akan menjelma menjadi sesuatu yang harum dan indah dipandang. Bagaimana di dalam sebuah hadis digambarkan bahwa hamparkanlah untuknya permadani dari surga. Ini di barzakh nanti di alam kubur. Pakaikanlah untuknya pakaian dari surga. Ya. Kita di dunia kan suka pakaian-pakaian yang indah, yang bagus. Dan tentunya biasanya mahal gitu kan. Dan bukakanlah baginya pintu yang menuju surga. Nah, karena tadi
Innal qabru awwalu manzilin min manazilil akhir. Ya. Maka orang yang mendapatkan kenikmatan kubur, ya, Allah sampaikan dalam hadis ini, bukakanlah baginya pintu yang menuju surga. Ya. Maka sampailah kepadanya aroma keindahan surga itu. Dan kubur pun dilapangkan baginya sejauh mata memandang. Ya. Luas kuburannya, tidak sempit. Kemudian datang kepadanya seorang laki-laki yang berwajah tampan. Pakaiannya bagus dan aromanya wangi. Sembari berkata, bergembiralah dengan sesuatu yang telah menyenangkanmu ini. Ini adalah hari yang dahulu kamu dijanjikan. Ia, seorang mukmin itu bertanya, siapa kamu? Saya tidak mengenal Anda. Siapa kamu? Berwajah tampan, kemudian pakaiannya bagus dan aromanya wangi. Siapa kamu? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Indah, enak dipandang. Ya, aromanya wangi. Kemudian sosok itu menjawab, aku adalah amal solehmu. Akhirnya orang mukmin itu berkata, wahai Tuhanku, tegakkanlah kalimat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan harta. Jadi bagaimana di dalam hadis ini amalan soleh itu akan menjelma menjadi sesuatu yang indah. Ya, di sini digambarkan laki-laki yang berwajah tampan. Ya, apalagi ibu-ibu sama teteh-teteh kan suka sama laki-laki yang berwajah tampan. Ketika nanti amalan soleh itu menjelma, wajahnya tampan, kemudian pakaiannya bagus, dan aromanya wangi. Salah satunya adalah, itu amalan-amalan soleh. Di antaranya adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Maka di dalam hadis Nabi yang masyhur ini, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashab. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat, dan hari kiamat itu dalam hadis tadi disebutkan diawali dengan barzakh, ya, karena tadi innal qabra awwalu manzil, ya, akan datang nanti syafi'an sebagai penolong, pembela, penyelamat. Ya, dalam hadis ini adalah wajahnya tampan, kemudian pakaiannya bagus dan aromanya wangi, li ashabi, kepada sahabatnya. Jadi Al-Quran akan datang nanti yang senantiasa kita baca itu menjelma menjadi keindahan. Untuk siapa? Di ashab. Untuk sahabatnya. Untuk yang rajin membacanya, mengamalkannya, dan mengajak dalam kebaikan. Maka bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat? Bagaimana kita memperlakukan sahabat? Tentunya sahabat itu berbeda dengan teman yang lain. Lebih dekat, lebih intens, lebih komunikatif, lebih membela, dan lebih kebaikan ini. Begitupun dengan Al-Quran. Mudah-mudahan jemaah sekalian, Al-Quran yang senantiasa kita baca menjadikan nanti sebagai syafi'ah, sebagai pembela, penolong. Sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan, Allahumma ja'al Qur'anal azim. Ya Allah, jadikan Al-Quran yang azim itu fid dunya qarina, di dunia ini sebagai sahabat, ya, yang senantiasa kita rindukan untuk membacanya. Wa fil qabri munir, dan nanti di kubur itu menjadi penerang. Wa fil akhirati wa fil qiyamati syafi'ah, dan nanti di akhirat itu menjadi penolong juga, menjadi pembela. Ya, itu adalah amalan penerang kubur. Mudah-mudahan sekali lagi amalan tilawah Al-Quran kita lebih teteh ibu-ibu jamaah sekalian senantiasa dibaca dengan terjemahannya dengan harapan supaya bisa dipahami dan diamalkan sedikit demi sedikit. Ya, inilah amalan penerang kubur nanti yang bisa menerangi alam barzakh, alam kubur kita, senantiasa membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashab. Jamaah sekalian, yang selanjutnya adalah rajin bersedekah. Ya.
Teteh-teteh, ibu-ibu sudah rajin dan diperajin lagi. Karena nanti di alam kubur sudah tidak bisa bersedekah. Sebagaimana gambaran di awal juz 3 bahwa kita diseru oleh Allah untuk berinfak, untuk bersedekah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fi wala khullatu wala syafa'ah. Ya. Sebelum datang masa kita tidak bisa memberikan amalan kebaikan dengan bersedekah kepada siapapun. Ya. Maka sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur, sebagaimana hadis riwayat Tabrani. Dan kita mengetahui bahwa senantiasa kita mendengar bahwa ketika kita nanti sudah tidak hidup lagi, dalam artian dikubur, semua amalan akan terputus. Idza mata ibnul insan, dalam hadis lain, idza mata ibnu Adam, ketika anak Adam ini meninggal, mata, in qata'a amaluh, semuanya terputus amalannya, kecuali 3 hal. Illa min thalathah, min sadaqatin jariyah, ya sedekah yang senantiasa mengalir pahalanya, ataupun ilmu yang bermanfaat, ataupun anak keturunan generasi yang soleh. Ya da'aulah yang senantiasa mendoakan. Ya 3 hal ini. Maka bagaimana kita perbanyak memperajin sedekah kita, ini akan menjadi penerang di alam kubur nanti. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya adalah amalan penerang kubur itu adalah sholat. Sholat yang wajib terutama. Ya, karena sholat itu adalah merupakan cahaya. Dan nanti akan menjadi cahaya. Cahaya bagaimana kita rasakan ke dalam diri kita. Cahaya bisa menerangi, membuat kita mudah untuk berjalan di dalam kegelapan. Begitupun sholat. Hakikatnya adalah cahaya bagi diri, menuntun keimanan kita. Ya, keimanan semakin kuat dan semakin hebat. Ya, was-sholatu nur. Salat adalah cahaya. Ya, cahaya dalam kehidupan kita di dunia dan nanti pahalanya juga sampai ke barzakh, di alam kubur sampai ke akhirat juga merupakan cahaya. Jadi orang yang senantiasa mendirikan salat, dia akan mendapatkan cahaya, baik cahaya di dunia ataupun nanti sampai cahaya di alam barzakh, di kubur, dan sampai ke akhirat. Nuruhum yas'a baina aydihim. Ya, bahwa cahayanya nanti akan memancar ya di antara dirinya. Wa bi aimanihim, dari sebelah kanan. Ya, jadi salat yang dilakukan itu adalah merupakan cahaya. Karena was-salatu nur, salat adalah cahaya. Was-sadaqatu burhan was-sabru biya wal Qur'an hujjatun laka au alaika. Ini amalan yang lainnya, sedekah merupakan bukti keimanan kita. Sabar juga merupakan sinar dia. Kemudian Al-Quran juga adalah pembela atau penuntun. Jadi sholat yang kita lakukan, sholat yang kita dirikan, itu akan menjadi cahaya. Ya, cahaya di dunia dan juga nanti cahaya sampai barzakh di alam kubur, sampai akhirat. Nuruhum yas'a baina aydihim. Ya. Jadi bagaimana kita memperhatikan sholat kita, terutama sholat yang wajib. Karena semua amalan, ya sholat, puasa, zakat, ataupun amalan yang lainnya, itu kan ada yang wajib, juga ada yang sunnah. Yang sunnahnya adalah menyempurnakan yang wajib kita. Ya minimal yang wajib. Ya, karena sholat merupakan kewajiban dan akan menjadi cahaya bagi kita. Selanjutnya jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, amalan penerang kubur adalah kita senantiasa berzikir dan membaca sholawat. Karena zikir itu membuat kita tenang di dunia. Dan nanti juga sholawat zikir yang dibaca akan menjadi penerang. Ada kisah seorang ibu-ibu, ya seorang ibu jadi banyak nih. Seorang ibu datang kepada seorang ulama pada zamannya. Ulama yang baik, yang soleh. Ya, dia adalah disebutkan pada masa Hasan al-Basri.
seorang ibu yang telah meninggal oleh putri tercinta. Dan dia rindu ingin bertemu dengan putrinya. Maka minimal karena memang sudah tiada putrinya, dia bisa bertemu melalui mimpi. Dia datang kepada seorang ulama Hasan Al-Basri, kemudian dia menyampaikan hajatnya, keinginannya, wahai Syekh, saya ingin bertemu, saya rindu dengan anak perempuanku yang sudah tiada. Kemudian ulama tersebut memberikan nasihat dan bagaimana dengan wasilah dia berbuat amal kebaikan, dengan sholat dia bisa bertemu dengan anaknya yang sudah tiada lewat mimpi. Maka diberikan amalan, lakukanlah sholat sunnah 4 rakaat di malam hari, karena biasanya malam hari kan lebih mudah untuk khusyuk sholat. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, bacalah surat At-Takatsur, disebutkan dalam riwayatnya. Kemudian perbanyak baca sholawat sampai engkau tidur. Kemudian diamalkan oleh ibu tersebut, ya, dia sholat dengan sebaiknya, kemudian membaca tadi surat At-Takatsur, Al-Fatihah, kemudian dia banyak membaca sholawat, dan kemudian sampai dia tertidur. Dan mimpi. Apa yang dia impikan? Ternyata bertemu dengan anak perempuannya yang telah meninggal. Tetapi kondisinya memprihatinkan. Ya, dia dirantai kakinya dengan api. Kemudian dari berbagai arah ada api. Intinya dia lagi disiksa. Ya, lagi kesakitan. Sampai dia terbangun. Kemudian paginya dia menceritakan keadaan itu kepada ulama yang tadi. Dia sampaikan. Ya. Kemudian ulama yang tadi menyuruh untuk berbuat amal soleh. Salah satunya adalah dengan banyak bersedekah. Bersedekah, mudah-mudahan dengan pahalanya diringankan siksa putrimu yang tadi terimpikan. Ya. Kemudian malamnya ulama tersebut sholat dan berdoa. Kemudian ternyata beliau yang bermimpi. Ya. Dia mimpi ada hamparan yang begitu luas dan indah. Kemudian ada ranjang yang indah. Kemudian di atasnya ada seorang perempuan memakai mahkota. Sangat cantik kelihatan. Ya. Kemudian dia memanggil, wahai Hasan Al-Basri. Ya. Kemudian dalam mimpinya, Hasan Al-Basri merasa kaget. Kamu kenal dengan saya? Kenapa memanggil saya? Ya. Ternyata perempuan tersebut mengenalnya. Kamu adalah Hasan Al-Basri yang memberikan nasihat kepada ibu saya. Tetapi dari cerita ibumu itu, kamu katanya lagi disiksa. Tetapi kenapa seperti ini kondisi? Disampaikan oleh wanita tersebut bahwa ada orang soleh melewati kuburan, kemudian dia membaca sholawat dengan ikhlas, dan dihadiahkan, dikirimkan pahala sholawat itu untuk ahli kubur. Dan banyak yang sedang disiksa, dan salah satunya saya. Dan kondisinya sekarang sudah tidak disiksa lagi. Dengan keberkahan sholawat yang dibaca oleh orang yang ikhlas, orang soleh melewati kuburan. Jadi bagaimana dari cerita ini bahwa dengan zikir, dengan sholawat yang dibaca, dengan penuh keikhlasan, ternyata alam kubur itu membuat terang dan menjadi nyaman. Nah, jemaah sekalian, tetap-tetap ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka di akhir, bagaimana kita senantiasa berdoa, meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai kehidupan yang tidak baik, ya, nanti barzakh yang akan kita lalui, ya, dengan doa
Saya yakin doa ini senantiasa ibu-ibu teteh-teteh baca. Ya, doa ini dibaca di akhir sholat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan siksa api neraka. Ya, kemudian juga fitnah-fitnah kehidupan dan fitnah kematian dan fitnah al-masihid dajjal. Wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, doa ini senantiasa kita panjatkan. Kita berdoa meminta perlindungan kepada Allah SWT dari bagaimana tadi azab kubur dan juga nanti azab neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Mudah-mudahan kita semua jamaah teteh-teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah senantiasa Allah lindungi, Allah jauhkan dari azab, dari siksa kubur dan juga siksa neraka, dan juga dijauhkan kita dari fitnah hidup dan fitnah kematian dan fitnah al-masihid dajjal. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan tentunya bisa diambil manfaatnya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan. Semata-mata ketika ada kekurangan kesalahan itu berasal dari diri saya, dan yang baiknya yang lebihnya adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan. Sekali lagi terima kasih semuanya. Mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz. Terima kasih tadi atas ilmunya yang sudah dibagikan kepada kami semua. Ustadz, saya melihat tadi gambaran Ustadz mengenai perjalanan kita di dunia hingga ke akhirat, ataukah nanti kita masuk surga atau neraka, itu saya jadi merinding Ustadz, membayangkan betapa kita tuh masih jauh banget ya Ustadz ya. Amat sangat jauh, dan satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di bumi. Masya Allah. Kalau ngeliat kayak gitu ya Ustadz ya, rasanya kita ini nggak ada apa-apanya ya Ustadz ya, bener-bener deh. Terima kasih Ustadz tadi atas ilmunya. Nanti kita akan langsung kepada tanya jawab, tapi mungkin sebelumnya kita akan mendengarkan pantunnya Mbak Berta ya, Mbak Berta ya. Iya Mbak Dini. Jangan serem-serem ya Mbak Berta ya, pantunnya. Horornya Mbak Dini, sejak awal sudah horor. Silakan Mbak Berta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumis kecap si kacang buncis, panas-panas sarapan bubur. Ustadz Aib di pengajian Perancis, kabarkan amalan penerang kubur. Menu siangnya sambal goreng hati, makan malamnya tuna makaroni. Tiap yang bernyawa pasti makan mati, siapkan bekal terbaik sejak dini. Rakyat Indonesia terkenal ramah, luhur pekerti dan tutur kata. Keluarga dan pelayat balik rumah, di kubur sempit tinggalkan kita. Naik haji si tukang bubur, bawa serta keluarga tersayang. Tangis mayat di alam kubur, selagi hidup tiada sembayang. Lautan indah Mediterania, terkenal cantik panoramanya. Zikir sedekah selama di dunia, Allah terangi alam kuburnya. Masakan pedas si rica-rica, kuliner khas negeri tercinta. Rajin solawat, Al-Quran dibaca, di alam kubur syafaatnya nyata. Dakwah MPP kuatkan akidah, siraman rohani laksana lentera. Silaturahmi ukhuwah terjalin indah, kematiannya didoakan sanak saudara. Zamrud Katulistiwa nama lainnya, dari Sabang sampai Irian Jaya. Nafsu dan maksiat warnai hidupnya, kuburnya gelap, apalah daya. Negeri penjajah pernah berkuasa, menguras habis nyawa dan harta. Saat hidup berkelimang dosa, alam kubur sempit, gelap gulita. Hidup dijajah sungguh nestapa, merdeka adalah hak segala bangsa. Selagi hidup janganlah lupa, rajin taubat untuk salah dan dosa. Indonesia bangkit menggapai cita, doa anak bangsa senantiasa. Semoga Allah pantaskan kita, terangi alam kubur, jauhkan siksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berta, pantunnya sekaligus nasihat itu ya buat kita semua ya. Insya Allah. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Berta. Baik Pak Ustadz, sekarang waktunya tanya jawab. Sepertinya sudah banyak nih Pak Ustadz yang bertanya, karena memang mungkin temanya juga sangat bermanfaat karena menjadi modal kita ya Pak Ustadz, yaitu benar-benar modal kita nantinya untuk di akhirat. Baik, saya mulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama datang dari, tadi ada yang pertama, dari Tehlin. Tehlin bertanya, yaitu Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pencerahannya bagaimana mengidentifikasi amal soleh. Kita semua bisa berbuat baik, tapi apakah berbuat baik itu bisa disebut amal soleh sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai? Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana nih? Ini mewakili mungkin pertanyaan banyak orang Pak Ustadz. Karena kan banyak orang udah sholat, udah sedekah Pak Ustadz ya, baca Al-Quran misalnya. Seperti yang tadi Pak Ustadz bilangin, bahwa untuk menerangi alam terangi kubur, kita udah lakukan semuanya itu Pak Ustadz. Tapi apakah cukup hanya melakukan itu juga? Bagaimana kita bisa tahu bahwa amal soleh kita itu memang yang diridhai Allah? Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Amal soleh bahasa kitanya adalah amal itu kan pekerjaan yang baik. Ya, amal soleh adalah pekerjaan yang baik. Dan tentunya amalan soleh yang akan Allah berikan pahala, Allah terima, itu adalah amal soleh yang dilandasi dengan keimanan. Maka di dalam berbagai ayat, di dalam berbagai dalil, itu tidak dipisahkan antara iman dan amal soleh. Yang sudah kita hafal dalam surat Al-Asri kan, demi masa bahwa semua manusia berada dalam kerugian, kecuali ya, siapapun itu rugi. Yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, siapapun. Al-insan. Di sana diawali dengan alif lam. Alif lam itu maknanya adalah umum, siapapun. Ya, kemudian dikecualikan, illa, kecuali. Allazina amanu wa aminus shalihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, jadi amalan soleh ini yang diterima adalah yang dilandasi dengan keimanan tentunya. Sebagaimana tadi, illalladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, karena iman ini adalah sebagai sebuah dasarkan kepercayaan. Ya. Jadi bagaimana kita mempunyai keimanan ini sebagai modal bagaimana kita diterima amal solehnya. Nah, kemudian tentunya para ulama juga menyampaikan kepada kita bahwa amalan soleh itu bisa Allah terima, ya. Ada syarat diterimanya amal. Ya. Syarat diterimanya amal adalah karena Allah. Atau bahasa lainnya adalah ikhlas. Nah, ikhlas ini ada karena keimanan. Ya. Ikhlas ini ada karena keimanan. Ya, karena ikhlas adalah karena Allah. Juga iman itu percayakan kepada Allah. Ya. Jadi dilandasi dengan keikhlasan, ya, tadi juga keimanan dan di dalamnya dengan ikhlas, ya. Dan juga amalan yang kita lakukan, ya, pekerjaan baik, amal soleh itu, ya, bahasa kitanya adalah pekerjaan yang baik, itu juga sesuai dengan ketentuan. Teladan kita adalah baginda Rasul. Ya. Di dalam keseharian kan kita dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana kita bangun tidur supaya menjadi amal soleh, ya, diawali dengan berdoa. Kita sadar bahwa hidup hari ini yang baru ditandai dengan bangun dari tidur, ya, karena tidur itu adalah kematian, sebagaimana kita mengikrarkan di dalam doa. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, setelah mematikan kami semua, alladzi ahyana, setelah yang menghidupkan kami semua, ba'da ma amatana, setelah mati, ya kan, lagi tidur tidak ingat apa-apa gitu kan. Kalau pernah ada orang yang jalan-jalan kan ngigau, ataupun bahasa Indonesia, bahasa Sundanya nyalindur gitu. Ya, jadi bagaimana supaya bangun itu menjadi amal soleh, ya, menjadi pekerjaan yang baik, ya. Bagaimana kita diniatkan karena Allah, ikhlas, kemudian juga dilandasi dengan keimanan, dan sesuai dengan contoh manusia terbaik, Kanjeng Nabi.
Ya, ketika tidur berdoa menjadi amal kebaikan. Ya, kemudian timbangan, karena sekecil apapun ya itu akan ada perhitungannya nanti, akan ada hisabnya, akan ditimbang, akan dihitung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nanti akan nampak balasannya. Begitupun yang jelek. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Jadi dilandasi dengan keimanan dan keikhlasan, juga bagaimana sesuai dengan yang dicontohkan. Bangun tidur, kemudian kita wudhu, kemudian sholat, ataupun mengurus, membersihkan di rumah, ya kan semuanya supaya menjadi amal kebaikan. Ya, dengan di dalam badan kita kan itu ada perangkat-perangkat kita berbuat baik. Ya, kemarin minggu sebelumnya kita membahas bahwa diilhamkan kepada jiwa manusia itu dua jalan, ya, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Bagaimana kita berbuat amal baik, salah satunya dulu kita membahas senantiasa berdoa, ucapkan bismillah. Kemudian juga diawali yang baik itu dengan tangan kanan ataupun yang sebelah kanan. Ya, karena ketika makan dengan menggunakan tangan kiri kan itu disebutkan dalam keterangan setan dengan tangan kiri. Ya, jadi bagaimana di dalam kehidupan kita amal soleh, ya pekerjaan yang baik tadi dilandasi dengan keimanan dan juga keikhlasan karena Allah, karena para ulama menyebutkan syarat diterimanya amal adalah dengan ikhlas dan juga dengan sesuai dengan yang ditentukan ketentuan. Ya tadi tidak jauh-jauh dalam kehidupan kita, kan. Begitupun sholat, kan kita sholat ada caranya. Ya, yang lainnya menemani anak-anak, menemani suami, mungkin kalau bagi ibu-ibu itu kan yang sudah menikah, ataupun yang lainnya, ya itu adalah amalan-amalan yang baik. Dan nanti ya sama halnya ketika dalam sholat kan disebutkan bahwa sholat berjamaah itu ada yang mendapatkan sempurna kalau 100%, berarti 100%. Disebutkan ada yang mendapat setengahnya, walahu nisfun, ya berarti 50%, ataupun sepertiganya, ataupun seperempatnya, ataupun sepersepuluhnya, kita nggak tahu. Ya, yang jelas bagian kita adalah kita beramal soleh, mengerjakan kebaikan sesuai dengan ilmu yang kita tahu dan diniatkan semuanya lillahi ta'ala. Tadi kan keikhlasan. Ya, karena yang tidak beramal soleh dengan keikhlasan, ya, ataupun gambaran sedekah infak itu kan amal soleh. Ya, ketika tidak dilandasi dengan keikhlasan, dengan keimanan, nanti gambarnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu, famathaluhu kamathali safwanin 'alal turab wa asabahu wabilun fatarakahu salda. Ya, sama halnya dengan debu yang ada ataupun di atas batu yang licin, kemudian tersiram dengan air hujan yang begitu lebat. Apakah masih ada debunya? Tentunya bisa kita menjawab tidak ada. Debu, coba, di atas batu yang licin, kemudian tersiram dengan hujan yang lebat. Itu adalah gambaran bagaimana pahala kebaikan yang tidak dilandasi dengan keimanan dan keikhlasan. Ya, maka bagaimana amal soleh itu, ya amalan amal soleh juga bisa dirasakan dengan kondisi diri kita. Ya, karena kebaikan itu akan mendatangkan ketenangan. Nah, kebaikan akan mendatangkan ketenangan. Seperti kemarin sebelumnya kita bahas tentang kejujuran. Ibu-ibu yang sudah bersuami, jujur kepada suami itu akan tenang. Ya. Kalau sebaliknya ada kedustaan, tidak nyaman. Ya. Maka di dalam hadis itu disebutkan al-birru husnul khuluq. Ya, jadi kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ya, albir, berbuat kebaikan. Nah, kemudian itu akan mendatangkan ketenangan. Ya, akan mendatangkan ketenangan. Begitu sebaliknya, kejelekan, kemaksiatan akan membuat kita tidak nyaman. Dan itu tanda keimanan. Ketika kita berbahagia, merasakan ketenangan dengan amalan soleh, itu tanda keimanan. Dan ketika kita gelisah, ya pekan yang lalu kita bahas gelisah. Ketika gelisah dengan amalan yang tidak baik, dengan dosa,
itu tanda keimanan. Bagus itu. Ya. Jadi amalan soleh ataupun pekerjaan baik itu tentunya dilandasi dengan keimanan dan keikhlasan supaya diterima dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dan akan terasa di dalam diri kita, akan berdatangkan ketenangan, kebahagiaan. Ya. Orang-orang yang berbuat jahat itu dia tidak bisa membohongi diri, tidak tenang, tidak nyaman sebenarnya gitu. Walaupun berupaya untuk ditenang-tenangkan gitu. Ya. Itu mungkin yang bisa kita tanggapi. Demikian. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Semoga cukup ya Tehlin ya Pak. Gimana Tehlin? Sudah cukup ya. Pak Ustadz, jadi intinya Pak Ustadz misalnya nih kalau kita melakukan kebaikan kita merasa bahagia gitu Pak Ustadz, itu salah satu itu Pak Ustadz, salah satu petunjuk itu, salah satu kunci gitu Pak Ustadz. Misalnya kita harus melakukan sedekah, kita merasa bahagia, kita memberikan sesuatu, kita merasa bahagia. Apa itu salah satu petunjuk atau itu salah satu kesombongan gitu Pak Ustadz? Jadi serba salah juga gitu kan Pak Ustadz. Tapi kalau misalnya kita melakukan kesalahan, walaupun hati kecil kita tadi kata Pak Ustadz, tidak bisa dibohongi ya, misalnya kita gibah atau gosip gitu Pak Ustadz ya, dengan alasan apapun, tapi kita tahu hati nurani kita sedang berkata, dosa lah gitu kan Pak Ustadz, istilah seperti itu. Nah kalau kebaikan tadi Pak Ustadz, itu gimana Pak Ustadz? Kita berbahagia dengan amalan yang kita lakukan, tentunya berbahagia tersebut akhirnya kita membuat kita bersyukur. Ya, jadi semata-mata ini adalah bantuan Allah. Maka ketika ada, oh kamu hebat ya bisa begini, bisa berinfak, alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah. Ya itu adalah atas pertolongan Allah. Ya, nah, dan memang ketika kita contohnya sedekah gitu kan. Inilah bagaimana Allah menanamkan kebahagiaan, menanamkan itu adalah salah satu saya kira balasan dari Allah itu kan di dunia. Ketika apa? Ketika kita menerima pemberian orang lain gitu kan. Ketika kita menerima pemberian orang lain, apa yang dirasakan? Bahagia tidak? Bahagia ya. Ketika ibu-ibu, teteh-teteh menerima pemberian dari suami tercinta, apalagi itu barang yang diimpikan gitu kan, bahagianya minta ampun gitu kan. Nah, dan suami ataupun yang memberikan itu jauh lebih bahagia. Begitulah. Ya, ketika ada anak-anak ataupun orang-orang yang membutuhkan itu menerima sumbangan, itu bahagia. Bahagia orang yang dan Allah memberikan rasa kebahagiaan lebih kepada yang mendermakannya. Ya, itu salah satu apa ya? Salah satu kebaikan yang Allah berikan. Ya, akhirnya dengan kebahagiaan tersebut, ya orang habis berbuat kebaikan itu harus bahagia. Jangan sampai ketika kita contoh sedekah gitu kan, jangan sampai oh saya salah memasukkan. Maksudnya tadi mau memasukkan 10.000 ke kotak infak, akhirnya jadi 100.000. Ketika ada saya menyesal, berarti keikhlasannya masih dan itu harus dilatih memang gitu kan. Ketika kita memasukkan 100.000 dengan 10.000 sama saja rasanya, nah itu salah satu indikator keikhlasan ya menurut saya gitu kan. Ketika masih ada masih ada rasa tadi menyesal ketika memasukkan uang 100.000 gitu kan, ya itu berarti keikhlasan kita yang terus perlu dilatih karena memang keikhlasan perlu dilatih gitu kan. Jadi ketika kita bahagia berbuat kebaikan itu salah satu anugerah yang Allah berikan. Nah maka dengan rasa bahagia itu kita bersyukur kepada Allah. Ini adalah atas pertolongan Allah semuanya. Jangan sampai ketika kita habis berbuat kebaikan, contohnya tadi sedekah, ada orang yang hebat kamu ya bisa banyak gini-gini. Maka sempurnakan kebaikan itu dengan memuji Allah. Alhamdulillah. Ketika kita sebaliknya, ya iya saya makan gini-gini. Akhirnya itu ya tadi sebagaimana di Al-Qur'an bisa jadi hapus pahala kebaikannya gitu kan di hadapan Allah. Nah, maka ketika kita bersyukur, alhamdulillah itu kan ini semua atas pertolongan Allah, insya Allah itu pahalanya semakin baik karena kita sadar. Ya, jadi saya kira kita berbahagia dengan amalan soleh yang kita lakukan, ya itu adalah salah satu pemberian dari Allah. Kemudian kita susul dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Salah satunya adalah dengan bersyukur. Demikian. Baik Pak Ustadz, alhamdulillah cukup jelas sekali. Semoga juga jelas untuk Tehlin ya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Ini mengenai sholat nih Pak Ustadz. Izin bertanya dari Ibu Idar. Apakah
mana yang lebih penting Pak Ustadz? Sholat sunnah tasbih atau sunnah taubat untuk bertaubat atas dosa-dosa kita? Silakan Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih atas yang bertanya, Bu Ida. Antara sholat sunnah, sama-sama sunnah. Jadi sholat itu ada yang sunnah, dan sunnah itu pengertiannya adalah dilakukan mendapatkan pahala, ya, tidak dilakukan tidak mendapatkan apa-apa, atau bahasa lainnya rugi. Ya, kita tentunya kan ingin jadi orang yang beruntung. Jadi orang yang melakukan sunnah, baik itu sholat ataupun puasa ataupun amalan-amalan yang lainnya, itu dia orang yang beruntung. Berarti yang tidak melakukan yang rugi. Nah, di dalam sholat itu ada sholat sunnah, banyak sholat sunnah itu. Ada yang dengan sebab waktu, ada yang dengan sebab kebutuhan hajat, itu kan. Ya, dengan waktu contohnya ketika berkaitan dengan waktu duha, ada sholat sunnah duha. Ketika malam, ya sebelum subuh, ada sholat sunat tahajud. Ya, kemudian sholat sunat fajar, berkaitan dengan waktu. Ataupun berkaitan dengan waktu juga setelah kita melakukan puasa, kan Idul Fitri, kemudian ada Idul Adha, kemudian sholat kita ketika meminta hujan, ada istisqa, dan sholat sunah-sunah yang lainnya. Kita sholat sunat tasbih. Kenapa disebut sholat sunat tasbih? Karena tasbih di sana jeda antara baca Fatihah, kemudian ketika sujud ruku, ya itu kan banyak membaca tasbih, ya sampai sekitar 300 kan tasbihnya gitu kan dalam yang kita ketahui itu. Ketika kita bertobat kepada Allah, sempurnakan dengan kita lebih dekat kepada Allah dengan sholat sunat taubah. Ya, intinya adalah sholat itu untuk mengingat Allah. Wa aqimis sholata lidzikri, untuk lebih dekat kepada Allah. Ya, jadi bagaimana dengan sholat kita sarana kita lebih dekat dengan Allah. Karena tobat itu kan kembali kepada Allah, kepada jalan yang benar, kepada jalan yang baik, lurus gitu kan. Ya, maka penting yang mana? Ya, saya kira disesuaikan dengan hajat kebutuhan kita. Ketika kita merasa telah berbuat dosa dan akan bertobat, lebih sempurnakan dengan sholat sunat taubah. Ya, ketika kita dalam kondisi ingin lebih dekat dengan Allah dengan sholat sunat tasbih, ya di dalamnya banyak membaca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Nah, juga dengan sholat sunat tasbih. Ya, kalau caranya kan sholat sunnahnya sama, ya. Yang membedakannya adalah niatnya. Ya, kalau sholat sunat taubah adalah kita bagaimana merasa telah melakukan dosa, kemudian akan kembali, akan bertobat kepada Allah, ya dengan sholat sunat taubah. Ya. Intinya semuanya adalah lebih dekat kepada Allah, karena itu adalah sarana kita dengan lebih dekat dengan Allah, sholat itu gitu kan, dengan Allah. Dengan amalan yang lain pun memang bisa mendekatkan kita dengan Allah, karena amalan yang kita lakukan adalah semata-mata karena Allah tadi, lillahi ta'ala. Tetapi bagaimana, kenapa dengan sholat? Karena sholat itu ya, bagaimana di Al-Fatihah saja yang telah kita bahas, ketika kita bisa hayati kan, bisa merenungi, itu dialog antara seorang hamba dengan Allah, itu kan. Jadi disesuaikan dengan bagaimana kita hajat kebutuhan, ya sholat sunnah ini. Ketika kita selesai melakukan dosa dan ingin bertobat, sempurnakan dengan sholat sunat taubah, itu kan. Ya, sholat sunat tasbih juga dilakukan bagaimana ketika kita di sela-sela banyak mendapatkan nikmat, ya kan, juga selain dengan sujud syukur, ya kita juga karena tasbih itu kan subhanallah, intinya mensucikan Allah. Ya, bisa juga setelah melakukan dosa kita menyempurnakan ataupun lebih dekat kepada Allah dengan sholat sunat tasbih, karena intinya daripada tasbih juga kan mensucikan, ya mensucikan dari dosa. Ya, jadi mana
bisa kita pilih bagaimana antara sholat sunnah tasbih dengan sholat sunnah taubah. Gitu kan. Demikian Teh, terima kasih. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Semoga cukup ya Ibu Idar. Pak Ustadz, kita wajib ya melakukan sholat taubat itu sebaiknya sekali setahun atau setiap kali kita merasa berdosa, tapi bukannya memang sholat taubah ini agak-agak spesial gitu Pak Ustadz. Misalkan saya melakukan sholat taubat itu pada saat mau umroh, terus pada saat sebelum Ramadan gitu loh Pak Ustadz. Atau kalau saya ngerasa dosa banget baru melakukan sholat taubat gitu. Tapi kuncinya apa ya Pak Ustadz buat melakukan sholat taubat itu? Makasih Pak Ustadz. Iya, baik. Taubat itu kan kembali berarti kepada kebaikan. Ya, tadi kalau jalan kepada jalan yang lurus itu kan. Jadi sholat taubat ini ya tidak wajibkan sunnah. Nah, tadi Teteh menyampaikan biasanya ketika akan puasa, ya akan puasa karena puasa itu adalah kita mengenal dilakukan di bulan yang suci, kan sering disebut bulan suci Ramadan, ya bulannya suci karena berlimpah kebaikan, di sana banyak keberkahan. Begitupun tadi disampaikan ketika akan beribadah ke Makkah, baik haji ataupun umroh, ya kan disebut juga tanah suci itu kan. Ya, tanah suci intinya adalah bagaimana dengan salat taubah itu ya mensucikan diri, ya kita akan masuk kepada bulan yang suci, akan masuk kepada tempat yang suci ya dengan pribadi yang suci. Dan mensucikan diri itu kalau pakaian kan dicuci itu kan, kalau badan juga mandi itu kan, ya kalau diri kita ya dengan itu dengan bertaubat gitu kan, mensucikan diri karena Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri dan orang-orang yang bertobat. Dalam surat Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah itu mencintai, menyukai yuhibbut tawwabin, orang-orang yang senantiasa bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang mensucikan diri itu kan. Maka ketika kita sholat tobat, terlebih tadi setelah merasa dosa, yaitu tanda Allah cintai gitu kan. Jadi ketika kita merasa ada dosa, karena dosa itu rasa ini ya, kegelapan dan kotoran ya. Jadi dan itu tadi diri yang bisa merasakan gitu kan ya, yang bisa merasakan. Jadi kan ketenangan, kebahagiaan itu sebenarnya kalbu yang bisa merasakan. Kalau tampilan luar itu kan sebenarnya bisa dipoles gitu kan. Ya, ada senyum yang tulus, ada juga senyum yang dibuat-buat gitu kan. Walaupun pada akhirnya secara keilmuan gitu kan ada yang bisa kelihatan, tapi diri sendiri yang merasakan. Ya, jadi hakikatnya dengan itu pun kebahagiaan ketika kita ingin merasakan ya. Jadi kita bisa melakukan sholat taubat karena tadi intinya adalah kesucian, ya kesucian. Bagaimana mensucikan diri dengan kembali ke Allah SWT. Baik, itu nuhun Pak Ustadz, cukup jelas, jazakallah. Baik, pertanyaan berikutnya, Teh Sylvia, ini kan pertanyaan mengenai ketakwaan bagaimana supaya tidak naik dan turun. Ini cukup panjang ya Pak Ustadz ya. Mungkin bisa kita jadikan topik berikutnya bagaimana Pak Ustadz, biar dibahasnya lebih jelas lagi. Gimana Teh Sylvia? Karena panjang banget nih, kalau cuma sedikit aja kayaknya saya pun pasti kurang puas. Karena ini menyangkut banyak orang termasuk saya. Imannya up and down kata orangnya, lagi naik dan lagi turun. Seperti itu kan, anggot-anggotan. Semoga Teh Sylvia setuju ya, kita akan bahas untuk berikutnya. Jadi dibahas seperti dulu, udah pernah dibahas ya waktu itu Pak Ustadz ya, supaya iman tidak naik yang turun ya. Mungkin udah lupa jadi banyak turunnya, termasuk saya juga mungkin jadi banyak turunnya gitu Pak Ustadz. Baik, pertanyaan berikutnya untuk Pak Dedi. Pak Dedi ini masih ada hubungannya, yaitu apakah ada doa, petunjuk doa atau amal apa saja yang membuat kita bahagia di alam kubur. Nah, bagaimana ya Pak Ustadz?
tadi. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Dedi ya. Yang sebelumnya, insya Allah kita bisa bahas nanti ke depannya terkait dengan keimanan ya yang naik turun, karena semuanya kan tidak ini ya, semuanya dinamis gitu kan ya, naik turun. Nah, terkait dengan amalan ataupun yang membuat kita bahagia ya, tentunya berdasarkan keterangan-keterangan yang kita mengetahui yang dikabarkan oleh para ulama yang bersumber dari Kanjeng Nabi Muhammad, karena semua kita tentunya yang ada di majelis ini kan sepakat belum pernah merasakan alam kubur ya, belum ada yang pernah merasakan itu kan. Tapi bagaimana kita bersyukur kepada Allah bahwa di dalam agama kita ini, di dalam keyakinan kita ya, bagaimana Kanjeng Nabi menyampaikan ya bahwa ini adalah orientasi masa depan ya, jadi menembus tadi sampai ke akhirat gitu kan ya, bagaimana kita diberitahu supaya bisa bahagia bukan cuma di dunia, karena dunia sebentar, dan tadi kita baru ke titik yang ketiga kalau dilihat dari perjalanan kehidupan kita sampai akhirat ya. Jadi amalan-amalan yang membuat kita bahagia, tentunya kan bahagia itu ditandai ya sama halnya dengan di dunia. Kalau di kubur itu sempit dan gelap, bagaimana yang membuat kita bahagia dengan terang dan luas ya, supaya kuburan kita nanti secara hakikat gitu kan, karena secara kelihatannya kan kuburan ya 2x1 gitu biasanya gitu. Ya 2x1 disebutnya ya, tetapi nanti bisa dalam hadis tadi disebutkan bahwa luas dan juga nyaman ataupun terang ya, dengan amalan-amalan yang kita tadi sebutkan. Dan kita sebagai hamba yang lemah ya, ada kalanya lupa, dibantu dengan doa, minta kekuatan kepada Allah, minta perlindungan juga gitu kan dengan doa yang tadi. Maka itu doa yang tadi itu luar biasa sebenarnya, karena itu menyangkut kehidupan dan kematian ya, kehidupan dan kematian tertuang di dalam doa yang tidak begitu panjang ya, dan dibaca di akhir sholat ya, di akhir sholat. Dan itu ketika kita betul-betul membacanya dengan penuh keikhlasan dan kehusyuan ya, Allah akan kabulkan. Kita lagi sholat itu kan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal ya. Doa itu adalah mencakup kehidupan dan kematian ya, kita berlindung ya dengan doa yang itu yang biasa dipanjatkan ya. Bagaimana supaya doa itu sering dibaca ya, doa itu sering kita baca dalam sholat, berarti perbanyak sholatnya ya. Dengan bagaimana memperbanyak sholat? Dengan melakukan sholat-sholat yang sunnah. Karena kalau yang wajib kan sudah jelas semuanya sama gitu kan, semuanya 5 waktu ya. Walaupun semangat tidak bisa jadi 6 waktu, nggak bisa gitu kan. Nah, dengan memperbanyak doa yang tadi di dalam sholat, dengan memperbanyak sholat sunnah itu kan ya. Jadi dengan memperbanyak sholat sunnah, kita lebih banyak dengan doa yang tadi meminta perlindungan kepada Allah. Dan juga ini salah satu kan lawan daripada kebahagiaan adalah kesengsaraan, lawan daripada nikmat adalah siksa. Nah, ini hati-hati bagi kita semua sebagai peringatan. Di antara umat Kanjeng Nabi Muhammad yang banyak di dalam keterangan itu disebutkan yang banyak mendapatkan siksa kubur itu, ternyata dari hal yang kelihatannya sepele dan keseharian. Dalam apa coba? Di dalam membersihkan ini setelah kita buang kotoran, terutama kencing ataupun pipis. Nah, itu ada dalam keterangan bahwa banyak umat Kanjeng Nabi Muhammad yang mendapatkan siksa kubur itu karena tidak bersih ataupun tidak hati-hati ketika buang air. Ya, ketika buang air. Nah,
maaf itu laki-laki kan ada kalanya apa namanya, ada yang sambil berdiri gitu kan. Ya, jadi itu kan tidak hati-hati dan itu salah satu sebab mendapatkan siksa kubur gitu kan. Nah, maka siapapun kita, baik laki-laki baik perempuan, ya supaya hati-hati bersih ketika buang air. Ya, jadi ketika tidak bersih kan, kita pun tidak nyaman dan itu menjadi penyakit gitu kan. Ya, maka bagaimana kita dikabarkan dalam keterangan itu supaya kita memang berhati-hati dan senantiasa bersih di dalam membuang kotoran dari dalam diri kita itu kan. Nah, jadi dengan banyak berdoa, tadi doa itu dipanjatkan di dalam sholat, berarti banyak sholat gitu kan, dibantu dengan sholat yang sunnah gitu kan. Ya, yang mengiringi sholat fardu kan ada sholat sunnah rawatib gitu kan, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur, itu yang ditekankan. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Itu akan menyempurnakan ibadah wajib kita itu kan, dengan membaca doa, dengan amalan-amalan yang tadi, karena memang kita diberikan tuntunan, diberikan panduan, amalan-amalan yang tadi dari berbagai keterangannya adalah membuat kita nanti lapang dan terang di alam kuburnya. Semoga demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Pak Ustadz. Terima kasih tadi ada sedikit ya Pak Ustadz menyampaikan hal-hal kecil pun ya Pak Ustadz ya bisa menjadi hitungan kita ya Pak Ustadz di alam kubur nanti. Salah satunya mengenai kebersihan. Baik Pak Ustadz, masih banyak pertanyaan berikutnya nih Pak Ustadz. Semoga masih ada waktu. Pertanyaannya adalah mengenai doa anak soleh. Katanya kan ada amal kita yang tidak terputus. Salah satunya adalah doa anak soleh. Nah kalau anak kita misalnya sudah nih Pak Ustadz katanya sudah meninggal. Berarti tidak ada lagi yang mendoakan seperti anak kita mendoakan orang tuanya gitu Pak Ustadz ya. Ini bagaimana? Setahu saya Pak Ustadz doa anak soleh itu kalau tidak hanya datang dari apa namanya anak kandung, tapi bisa juga dari anak didik gitu ya Pak Ustadz ya. Dan kalau tidak salah nih Pak Ustadz, saya juga pernah baca bahwa bila memang tidak mempunyai anak kandung lagi, bisa juga dengan memiliki anak didik atau mungkin misalkan anak asuh gitu ya Pak Ustadz ya, yang di pesantren misalnya pesantren MDF ya Pak Ustadz ya, MD Fatahila ya Pak Ustadz, banyak itu yang bisa kita apa namanya santun ya Pak Ustadz ya, menjadikan mungkin motivasi buat kita juga gitu. Nah, bagaimana nih Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Iya, baik, terima kasih. Betul yang disampaikan bahwa amalan yang tidak terputus salah satunya adalah waladun solihun yad'ulah, ya. Jadi ada anak yang mendoakan, ya. Ada anak yang mendoakan dan di sana maknanya memang tidak khusus gitu kan, ya. Bukan anak kandung saja, karena mungkin ada di antara kita ya yang Allah belum berikan keturunan, ya. Bagaimana untuk mendapatkan doa itu, kan? Peluangnya banyak tadi sudah disampaikan, ya. Bisa dengan anak angkat, itu kan intinya ada anak angkat itu memberikan kebaikan kepada anak itu kan, membiayai, memberikan kasih sayang gitu kan. Karena kalaupun anak kandung telah tiada, telah meninggal duluan, ya jangan khawatir, banyak kebaikan-kebaikan dari generasi yang bisa dilakukan. Karena kalau kita berbicara sebaliknya bagaimana? Tidak menjamin juga anak kandung itu mendoakan. Ya. Dalam artian nauzubillah ada anak yang tidak soleh gitu kan. Bahkan ada yang mengerikan memang. Sampai ada yang menyiksa bahkan membunuh orang tuanya. Ya. Itu kan tidak diharapkan gitu kan. Ya. Ada itu kan bahwa harapan kita adalah ketika kita mendengar anak soleh kan itu adalah harapan kita semua mempunyai keturunan anak yang soleh, ya. Tetapi ada memang anak kandung juga yang tidak baik, ya, taruhlah yang tidak mendoakan, ya. Tetapi intinya bagaimana kita berbuat kebaikan, ya. Karena terkait dengan dulu kita membahas dosa orang tua dan anak, ada keterangan kan tabirru aba'akum
tabirruna abna'ukum. Ya, berbuat baiklah kepada orang tua, maka nanti anakmu akan berbuat baik. Ya, jadi makna di sana adalah anak juga bukan hanya anak kandung, bukan. Ya, para ulama yang soleh yang telah meninggal senantiasa didoakan oleh generasi-generasi setelahnya, itu kan. Ya, itu secara ini kan anak di dalam pendidikannya gitu kan, ketika bukunya dikaji, kitabnya dikaji, dan didoakan awalnya gitu kan. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajatnya, kemudian memberikan manfaat ilmunya gitu kan. Senantiasa didoakan gitu kan. Nah, jadi semuanya berpeluang mendapatkan doa anak yang soleh, ya, doa anak yang soleh. Baik itu doa anak kandung ataupun doa anak didik gitu kan. Karena di sana memang dalam hadisnya juga disebutkan bahwa umum tidak disebutkan anak kandung gitu kan. Jadi waladun solehun yad'ulah gitu kan. Ya, walaupun secara ini ya anak itu adalah ada orang tuanya gitu kan. Tapi ini peluang bagi kita semua karena di antara kita mungkin ada yang Allah belum berikan keturunan gitu kan. Ya, jangan berkecil hati gitu kan. Jadi bisa mempunyai dan didoakan oleh anak yang soleh itu kan, bisa didoakan, banyak peluang kebaikan. Ya, jadi anak yang soleh yang senantiasa mendoakan, ya, baik itu tadi secara keturunan ataupun orang yang tadi mengangkat anak, ya sama saja. Intinya adalah bagaimana generasi-generasi setelahnya senantiasa mendoakan kepada orang tua. Demikian Maulana. Baik Pak Ustadz, Alhamdulillah. Terima kasih. MD Fatahila juga banyak pesantren ya Pak Ustadz ya, banyak pesantren, banyak anak santri ya Pak Ustadz ya, ada yang banyak yang beasiswa juga. Jadi kalau memang ingin memberikan sesuatu untuk anak didik, silahkan ya Pak Ustadz ya, bisa mengontak Pak Ustadz juga. Baik, mungkin pertanyaan berikutnya datang dari Pak Ustadz, ini saya singkat aja ya, waktunya juga belum pernah nih kita sampai selama ini Pak Ustadz, karena banyak sekali pertanyaannya mengenai orang yang memberikan makanan terus update status di sosmed. Nah ini bagaimana Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Memberikan makanan kemudian diupdate status. Ya, saya kira tidak apa-apa, yang penting niatnya aja baik. Ya, walaupun ada kalanya memang di sosial media kan orang berkomentar. Nah itu yang menjadi ini biasanya. Ya, orang komentar ada yang baik dan ada yang tidak, itu hal yang wajar. Ya, jadi ada kalanya memang niat baik juga tidak selamanya diterima baik gitu kan. Nah, tetapi untuk menjaga ya supaya apa namanya, supaya tidak ada perasaan-perasaan, ya tidak di posting juga, ya tidak apa-apa gitu kan. Jadi itu adalah pilihan. Yang penting kita sudah siap semuanya, ya sudah siap semuanya. Kalau memang, karena memang setiap fase amalan itu ada saja godaannya, ya. Karena memang sekarang kan masanya gitu ya, kumpul-kumpul mau makan, ya belum dimakan dipoto dulu gitu kan. Sampai ada video yang viral itu, entah betul entah tidak, tapi kayaknya betul gitu kan. Ya udah siap semuanya, malah sibuk foto-foto, akhirnya tumpah dengan meja-mejanya gitu kan. Itu kan menjadi apa namanya, sedih dan lebih dari sedih gitu kan. Nah, jadi saya kira karena mungkin ada di antara kita yang suka foto dan di posting, saya kira tidak masalah. Yang penting bisa menjaga kondisi niat gitu kan. Karena bisa jadi dengan postingan tersebut, ya itu banyak yang tersadarkan, ya tersadarkan, termotivasi. Ya, jadi kalau kita sudah siap dengan semuanya, ya silahkan diposting. Tapi tidak diposting juga tidak apa-apa. Karena ada kalanya kebahagiaan, kemudian tidak mesti diperlihatkan gitu kan. Tidak mesti diperlihatkan. Tapi ada kalanya memang kebahagiaan juga, nikmat itu perlu disampaikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ya tergantung kita. Bagaimana kita siap dengan kondisi semuanya. Nanti kalau yang tidak siap, ya jangan gitu kan. Karena nanti ada setan
yang mengganggu gitu kan. Nah, diposting nanti kamu gini-gini ya. Kalau tidak siap dengan gangguan itu jangan gitu kan. Tapi kalau siap ya tetap keikhlasannya terjaga walaupun orang berkomentar apapun, karena nanti kan biasanya apa tuh? Ya banyak yang komentar. Ya, banyak yang komentar, satu postingan komentarnya sampai ratusan ribuan ya. Jadi ya kalau siap dengan itu semua ya tidak mempengaruhi keikhlasan gitu kan. Ya, orang komentar itu ya tidak bisa dibendung gitu kan, dan tidak bisa di apa namanya disamakan gitu kan. Ya orang itu dia sesuai dengan yang dia lihat dan dia pilih gitu kan. Ya, saya kira bagi yang siap dengan segala konsekuensinya, termasuk dengan gangguan setan, ya silahkan gitu kan. Ya, tapi kalau yang belum siap, ya bisa ditahan. Ya, semuanya tergantung kepada kita, karena memang kita yang mengendalikan. Ya, eh, tergantung kepada kita. Jadi dan ketika diposting juga, saya yakin mungkin banyak juga ataupun ada juga yang termotivasi dan mendapatkan kebaikan. Ya, dan yang memosting diniatkan itu saja gitu kan, diniatkan menebarkan kebaikan. Kalau ada kenikmatan yang diperlihatkan ya, meniatkan wa amma bi ni'mati rabbika hadis tadi, bersyukur atas nikmat Allah yang dirasakan. Ya, walaupun harus hati-hati juga, jangan sampai ya semua apa kebahagiaan diperlihatkan nanti, karena ya ada saja tadi setannya yang tidak suka, nanti malah jadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu kan. Ya, demikian. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir Pak Ustadz, semoga masih ada waktu sedikit saja Pak Ustadz. Mengenai Al-Fatihah Pak Ustadz, apakah tadi mana ya Al-Fatihahnya? Nah ini dia. Kan kita suka rindu gitu ya Pak Ustadz sama orang tua, sama keluarga, misalkan pada ayah ibu. Lalu ada yang komen Al-Fatihah untuk ibunda, ayahanda, dan lain-lain. Kira ketika membaca surat Al-Fatihah itu sampai nggak ya Pak Ustadz ke ayah ibu si orang yang ditinggal keluarganya tersebut? Sebentar, kalau pertanyaan intinya mungkin Pak Ustadz sampai nggak ya surat Al-Fatihah kalau kita mengirimkan kepada orang tua kita? Nah, gimana Pak Ustadz? Iya, pekan yang lalu kita membahas surat Al-Fatihah, bagaimana dahsyatnya Al-Fatihah, karena yang menyampaikannya ini jangan dipikir ini ya, jangan dipikir biasanya yang menyampaikan itu kan kurir ya. Ada kalau di Indonesia kan ada JNE, ada apa lagi kilat gitu kan, ada pos gitu kan. Nah itu yang menyampaikannya bukan itu. Ya Allah banyak tentaranya, Allah Maha Tahu itu kan. Ya tadi yang memberikan ketenangan itu adalah Allah. Jadi dengan caranya Allah gitu kan, Allah akan sampaikan yang kita niatkan. Jadi dengan caranya Allah, sama halnya dengan doa gitu kan. Doa itu bisa kita rasakan Allah kabulkan siapa yang menyampaikannya. Ya kan bukan kurir JNE, bukan kurir yang lain gitu kan. Dengan caranya Allah gitu kan. Allah banyak tentaranya gitu kan. Ya, jadi diniatkan, Allah Maha Tahu, diniatkan ya Allah, apalagi ya di perantauan jauh dengan orang tua, dengan berkah Al-Qur'an, dengan terkhusus surat Al-Fatihah, ya diniatkan. Ya tadi kan terkait sholawat saja coba. Ya, dengan dibaca oleh orang yang soleh satu kali ya bisa menyelamatkan banyak yang sedang disiksa. Ya, dan bagaimana ketika dibacanya banyak gitu kan. Nah ini mumpung masih bulan Maulid, mari kita perbanyak baca salawat. Ini bulannya dilahirkan teladan kita, ya minimal saya juga belum selesai membaca sirah Nabi. Minimal kan bulan ini kita banyak membaca sejarah Nabi gitu kan. Ya, jadi diniatkan ya, itu adalah berkahnya Al-Quran, ya karena Al-Quran ini memberikan keberkahan. Ya, juga terlebih surat Al-Fatihah kita telah bahas, diniatkan nanti yang menyampaikannya Allah langsung. Ya, Allah langsung, bukan dengan kurir-kurir yang kita kenal di dunia. Allah punya cara tersendiri. Ya, ketika ada dari diniatkan dengan penuh keikhlasan, kita ingin sampaikan kepada siapa, Allah sampaikan insya Allah. Itu kan dengan izin Allah. Ya, tadi yang sudah meninggal saja, ya tetap amalannya akan senantiasa tersambung ataupun mengalir gitu kan. Berdasarkan keterangan itu kita yakin ya bahwa
doa-doa kita panjatkan, kita senantiasa saling mendoakan. Kita tidak tahu doa siapa yang diterima, yang diijabah gitu kan. Maka perbanyak saling mendoakan. Ya, mudah-mudahan senantiasa Allah kabulkan. Demikian. Amin. Baik, jazakallah. Pak Ustadz, terima kasih atas semua tadi penjelasannya, ilmunya, dan juga jawaban dari segala pertanyaan dari teman-teman, Ibu Bapak. Mohon maaf ya bila tadi mungkin ada yang masih bertanya tapi tidak bisa dijawab karena waktunya juga. Pak Ustadz, insya Allah kan Rabu depan itu adalah khusus untuk kajian anggota ya Pak Ustadz ya. Jadi kajian tertutup. Insya Allah kita bertemu lagi kajian berikutnya di bulan November. Waktunya berubah Pak Ustadz. Jadi sudah kembali lagi waktunya normal. Berarti kita mulai waktu Prancis itu adalah waktu Eropa 10.15. Waktu Indonesia adalah jam 4:15 ya Pak Ustadz. Jadi sudah selesai sholat asar juga ya Pak Ustadz ya. Sudah beres ya. Seperti itu. Jam berapa teh? Jam 4? Berarti di Indonesia jam 16.15. Kok 10.15? 16.15. Ya, dulu gitu ya Pak Ustadz ya? Berarti jam 4 lewat ya? Iya, jam 4. Kan asar jam berapa Pak Ustadz? Sekarang asarnya jam 2:30 malah. Oh, malah 2:30. Berarti kita bisa mulai malah lebih awal ya kajian berarti jam. Tapi ibunya udah. Nanti kita bahas deh Pak Ustadz. Insya Allah. Jadi supaya tanya jawabnya bisa lebih banyak lagi. Kalau yang sekarang kan jam 4 kurang 15 ya? Ya. Yang sekarang berjalan. Jadi nanti lebih awal atau lebih akhir dari jam 4 kurang 15? Sesudah jam 4, mulai dari jam 4 Pak Ustadz. Kita usahakan. Jam 4 lewat, iya. Jam 4 atau jam 4:15 nanti kita akan lagi. Biar tanya jawabnya juga bisa lebih lama karena yang terbatas nanti bukannya kita tapi Pak Ustadz. Karena terpentok sama sholat maghrib, ya kan Pak Ustadz? Biasanya seperti itu. Baik, terima kasih atas semuanya Pak Ustadz. Jazakumullah khair. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon pamit, mohon maaf lahir batin, segala kesalahan datang murni dari saya dan segala sesuatu yang benar datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada Teh Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Teh Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Dini, terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Semoga bermanfaat dan semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz mungkin bisa memberikan nasihat penutup dan juga doa Pak Ustadz. Silakan. Baik. Terima kasih semuanya. Teh Dini, kemudian Teh Desi dan tadi jamaah semuanya yang menyimak dan bertanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pemahaman yang terbaik kepada kita dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita menjadi hamba-hamba yang diberikan kabar terbaik, yaitu yang mengikuti apa yang sudah kita ketahui dengan amal nyata ataupun dengan amal soleh. Fabashshir ibad, berilah kabar gembira kepada hamba-hamba alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, yang mendengar kebaikan, nasihat-nasihat kebaikan dari Al-Quran ataupun dari manapun, fayattabi'una ahsana, kemudian diikuti dengan langkah nyata kita beramal soleh. Itu nasihatnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba pilihan yang diberikan kabar terbaik, yaitu yang mendengarkan nasihat kemudian diikuti dengan amal yang nyata. Sama-sama kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan, terutama sehat walafiat dan juga keberkahan serta perlindungan dari Allah dimanapun kita berada, kita dan juga dengan keluarga dan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai dan tetangga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa dhukrina maulana Muhammad amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa ya'azim sultanik. Allahumma taqabbal minna ya Rabb innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya qawiyyu ya matin ikfi syarral zalimin.
يا أمن الخائفين نجنا سلمنا آمنا ممن نخاف يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين يا غني يا مغني أغنينا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا يا رب هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih aturun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz, terima kasih sahabat-sahabat semua yang sudah hadir di kajian pagi ini. Kita tutup kajian pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin amin. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Desi, Teh Dini, Pak Sami-sami Ustadz. Mohon maaf lahir semuanya. batin.